Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita umat manusia, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menikmati indahnya pancaran matahari di pagi hari, indahnya bertemu dengan teman-teman, indahnya beraktivitas dalam keadaan mudah dan penuh dengan kebahagiaan, dengan keluarga yang bahagia, dengan sahabat-sahabat yang baik, dengan komunitas-komunitas yang positif. Itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya sebagai manusia yang ingat kepada Tuhannya, kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam arti memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tentunya ketika nikmat itu datang kepada kita, maka yang harus kita ingat pertama adalah apa yang Allah kehendaki kepada kita. Apa yang Allah kehendaki kepada kita, dengan Allah mendatangkan nikmat itu kepada kita. Ini yang harus kita sadari dan pahami. Agar apa? Agar nikmat yang Allah kasih itu sesuai harapan daripada sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, maka nikmat ini akan langgeng bersama kita. Kalau Allah suka, senang, bahagia kepada kita dengan nikmat yang diberikan, maka Allah akan terus tambahkan, ya. Maka Allah akan tambahkan nikmat itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu budayakan, ya. Bukan budayakan, bahkan kita sangat-sangat dianjurkan untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam setiap muqaddimah, di setiap muqaddimah orang Islam, di dalam sebuah forum, di dalam sebuah pengajian, dalam sebuah tempat apapun itu, ketika sudah memuji Allah, jangan pernah hilangkan, yakni bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu sudah besar sekali jasanya kepada kita. Rasulullah itu satu-satunya manusia yang sangat berjasa kepada kita. Ya, bahkan kalau kita disuruh memilih antara Rasulullah sama orang tua, ayah dan ibu kita, maka seorang muslim yang sejati pasti memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang mencintai Rasulullah, maka dia juga akan mampu memuliakan orang tuanya. Ketika orang tuanya dimuliakan, maka itu adalah buah dari dia memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita juga ingin nanti di hari kiamat bertemu dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, dan bisa menikmati ciptaan Allah yang bernama surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Memuja, memuji, memanjatkan rasa syukur kepada Allah, dilengkapi, disempurnakan dengan berselawat kepada Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang ahlil khair, ya, orang-orang yang senang kepada kebaikan, orang-orang yang senang kepada hal-hal yang bernilai ibadah, hal-hal yang bernilai pahala. Mudah-mudahan
Allah istiqomahkan kita untuk selalu di jalan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, berbicara tentang agama Islam, kita berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Menjadi manusia mulia di sisi manusia, kita sangat dihormati, sangat dimuliakan. Ya, menjadi manusia yang dianggap penting di sisi manusia saja kita sudah luar biasa bahagia. Tapi itu nggak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi sosok manusia yang mulia di sisi Allah. Nah, hari ini ada 10 amalan yang saya mau berbagi. Mudah-mudahan ketika kita mampu mengerjakan salah satu, minimal salah satu dari 10 yang nanti saya sebutkan, insya Allah kita digolongkan orang yang mulia di sisi Allah. Ketika kita mulia di sisi Allah, maka kebaikan demi kebaikan akan selalu menghampiri kita. Kebaikan demi kebaikan akan selalu bersama kita, ya. Insya Allah. Baik, yang pertama, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang gemar bersedekah. Orang yang gemar berinfak. Ya. Orang yang gemar berinfak, bersedekah ini adalah orang yang mulia. Karena sedikit orang yang mampu mendermakan sebagian daripada hartanya. Kalau dia bukan orang yang benar-benar berilmu, ya. Jadi beriman saja, kalau tidak memiliki ilmu, maka dia akan tidak mampu berbagi kepada sesama. Maka yang pertama ini adalah mampu bersedekah, mampu berinfak. Ya, tentu bersedekah dan berinfak ini berbeda dengan zakat, ya. Kalau zakat itu ada waktunya, ada ukurannya, dan ada yang berhak menerimanya, itu zakat. Tapi kalau infak dan sedekah itu cenderung lebih fleksibel, ya, sesuai kemampuan, sesuai kebisaannya, ya. Jadi nggak ada patokannya, nggak ada ukuran standarnya. Itu yang pertama, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang gemar bersedekah. Yang kedua, ini juga bisa kita lakukan. Apa itu? Senang membaca Al-Quran. Ya. Orang beriman, logikanya, ya, orang beriman logikanya dengan akal yang sehat, akal yang bersih, dia akan cenderung suka membaca Al-Quran. Ya, kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang dikenal juga dengan istilah manual book kehidupan. Ya, buku panduan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ketika seseorang tidak mau membaca buku manual booknya, tidak mau membaca buku panduan hidupnya, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan cara yang salah, dengan cara yang semaunya, ya. Dan itu sangat-sangat merugikan dirinya sendiri, ya. Nah, maka orang yang mulia di sisi Allah yang kedua adalah senang membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang senang bersilaturahmi, ya. Bersilaturahmi ini adalah sebuah aktivitas, ya, mengunjungi baik kerabat kita, saudara kita, teman kita, ya, siapapun itu, ketika kita bisa menghubungi dia, mengunjungi dia, ya, dengan niat silaturahmi, insya Allah kita digolongkan orang yang mulia. Di zaman sekarang, ya, ada media, fasilitas yang sangat membantu untuk bersilaturahmi. Apa itu? Dengan menggunakan media internet. Media internet ini, ya, saya tidak bisa menyebut bahwa ini adalah satu-satunya media silaturahmi, tidak. Tapi ini bisa
membantu ketika silaturahmi dengan cara berkunjung itu sulit, susah, ya, karena terganggu keuangan misalnya, terganggu kesehatan, terganggu waktu luang yang terbatas misalnya. Maka dengan media silaturahmi lewat internet, entah itu lewat Google Meet, lewat Zoom, lewat WhatsApp dengan video call, ya, itu bisa dijadikan media untuk silaturahmi. Makanya tidak ada alasan seseorang untuk meninggalkan silaturahmi. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, mengancam langsung, ya, redaksinya itu seperti mengancam, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah terputus atas dirinya. Bahkan di kalimat yang lain, di redaksi hadis yang lain, barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka tidak akan masuk dalam surga. Nauzubillah. Ya, itu keutamaan tentang silaturahmi. Maka orang yang silaturahmi akan mulia di sisi Allah. Yang selanjutnya, setelah kita bersilaturahmi adalah menjenguk orang yang sakit. Baik itu keluarga, teman, sahabat, ya, siapapun dia yang kita kenal misalnya, terus kita menjenguk dia ketika sakit, maka insya Allah orang yang mampu melakukan ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Ya, karena orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit itu adalah membutuhkan sebuah niat yang kuat, kemauan yang kuat untuk mau melihat saudaranya yang sedang sakit, ya. Maka ayo kita budayakan ketika ada teman sahabat kita yang sakit, kita jenguk, ya, agar kita menjadi golongan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, selanjutnya yang keenam, orang yang mulia di sisi Allah dikatakan dalam sebuah buku adalah mengurangi bergaul dengan orang kaya. Nah, ini salah satu faedahnya adalah kenapa kita jangan sering-sering ngobrol sama orang kaya. Karena orang kaya itu cenderung dia lupa bahwa hidup di dunia itu adalah sementara. Biasanya orang kaya itu akan banyak berbicara seputar kekayaannya, capaian-capaian kekayaan yang dia dapat, ya. Tapi kalau orang kaya yang beriman, yang soleh, nah ini mantep dah. Tapi kalau orang kayanya cuman kaya harta saja, imannya kurang, apalagi kesolehannya terbatas, nah maka sebaiknya kita jangan sering-sering. Bukannya nggak boleh, bukannya dilarang, tapi sebaiknya intensitasnya jangan terlalu sering, ya, bergaul dengan orang-orang kaya. Nah, itu ya, kalau kita mau mulia, kita harus bisa tuh menjaga diri kita dari bergaul dengan orang kaya yang selalu ngomongin kekayaan. Nah, selanjutnya, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang selalu memikirkan akhiratnya. Orang yang bisa memikirkan akhiratnya pasti orang-orang yang memang dia di dalam pikirannya itu yaitu saya akan pulang ke akhirat, saya akan kembali kepada Allah, saya tidak selamanya hidup di dunia. Nah, orang-orang yang seperti ini dia akan terus memperbaiki dirinya agar apa? Agar ketika nanti dia pulang ke akhirat dia bisa layak masuk ke dalam surganya Allah, ya. Maka orang yang bisa memikirkan akhirat ini adalah orang-orang yang dimuliakan sama Allah. Betapa tidak karena dia selalu ingat kepada Allah. Betapa tidak karena dia selalu memperbaiki diri dia, karena dia pasti akan pulang, pasti akan kembali kepada Allah. Makanya orang yang bisa mengutamakan akhiratnya pasti dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Walaupun manusia melihatnya seperti orang yang tidak berguna, tapi demi Allah, orang yang mengutamakan akhirat pasti banyak kebaikan di dalam dirinya. Selanjutnya, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang sedikit angan-angannya.
orang yang sedikit menghayalnya. Islam tidak melarang dalam menghayalkan sesuatu. Selama sesuatu itu realistis, selama sesuatu itu dapat masuk akal, dan itu bukan hanya hayalan belaka, maka Islam tidak melarang itu, bahkan dianjurkan ya. Seperti halnya orang memiliki cita-cita. Apakah cita-cita itu dilarang? Tidak, ya. Tapi yang dilarang adalah mereka punya hayalan yang itu sebatas hayalan saja, tanpa action, tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Nah, ini yang dilarang sama Allah dan Rasulullah, ya. Makanya orang yang sedikit hayalannya itu lebih mulia, dimuliakan sama Allah. Karena apa? Dia akan fokus dengan usahanya, dia akan fokus dengan ikhtiarnya, dia akan fokus dengan actionnya untuk mencapai apa yang dia hayalkan. Nah, ini ya. Jadi dikitkan hayalan kita, karena hayalan itu cenderung merusak konsentrasi kita kalau kita tidak memiliki fokus yang jelas. Terus yang selanjutnya, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang sedikit bicara. Orang yang sedikit bicara itu lebih aman daripada orang yang banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara cenderung potensi berbohong lebih besar. Siapapun dia orangnya, ya. Entah itu orator, entah itu juru kampanye, entah itu bahkan kiai pun, ya, para penceramah pun, ketika dia lebih banyak bicaranya daripada introspeksi dirinya, daripada melihat dirinya, ya, dia lebih banyak berbicaranya daripada menelaah materinya, maka potensi salah dalam bicara itu lebih besar ketimbang orang yang diam. Ya. Makanya hati-hati dengan lidah kita. Semakin banyak lidah kita berkata-kata, maka potensi berdosa, potensi salah, potensi fitnah, ghibah itu sangat besar. Dari lidah kita yang tidak bertulang ini, ketika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kesalahan-kesalahan itu akan banyak kepada kita. Hati-hati, ya. Nah, yang terakhir, seseorang yang ingin mulia di sisi Allah adalah memiliki sifat tawadhu', ya. Tawadhu' ini sebuah kondisi di mana antara amal dan iman itu selaras. Amal dan imannya selaras. Maka dia akan bisa menstabilkan dirinya. Kalau dia amalnya bagus, ilmunya tinggi, tapi dia imannya rendah, maka ini potensi sombong sangat besar nih, ya. Potensi dia merendahkan orang sangat besar. Karena apa? Imannya nggak ada. Tapi ketika dia amalnya dengan imannya seimbang, selaras, maka disitulah nanti akan muncul sifat tawadhu, sifat merendah, ya. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan, ya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat saja kita nggak boleh sombong, ya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat saja kita tidak boleh sombong, ya. Urusan dunia yang notabene keduniaan saja, kalau kita sombong, orang itu nggak suka sama kita, orang itu nggak respect sama kita. Tapi ketika urusan akhirat kita sombongkan juga, maka nanti akan hilang tuh pahala kita, ya. Nauzubillah, kita udah capek-capek, sudah melakukan ibadah, melakukan kebaikan, tapi karena ada kesombongan dalam diri kita, maka akan hilang pahalanya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Jadi sekali lagi,
Ayo kita pasang niat kita jaga diri kita, jangan sampai kita terperangkap dalam sebuah kondisi di mana diri kita ini tidak bisa memunculkan tawadu dalam diri kita. Ya, kalau tawadu tidak kita kedepankan, maka yang muncul adalah takabur. Apa itu? Sombong. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, itulah 10 amalan yang apabila dilakukan bisa membuat kita derajatnya tinggi di sisi Allah. Derajatnya mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bisa melakukan itu sehingga kita bisa ya derajatnya naik dan dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah sudah memuliakan kita, insya Allah kebaikan-kebaikan. Insya Allah kalaupun kita wafat husnul khatimah. Insya Allah kalau kita sudah dimuliakan sama Allah, kita kembali kepada Allah dengan senyum dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada yang salah. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.